si Werkudara ini sudah memahami bahwa alam semesta ini adalah penjelmaan dari Tuhan itu sendiri. ya betul. Gitu, Jadi alam semesta ini adalah Dia itu sendiri Sang Maha Kuasa itu. Jadi dalam konteks pemahaman si Bimo Suci ini tidak ada satu titik pun di dunia ini yang bukan kehendaknya Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sugeng dalu, sugeng papanggihan malih dengan acara channel Gading TV. Di malam ini saya menghadirkan seorang seniman wayang, yaitu Bapak Dalang Farik Widyaswara. Ini seorang dalang muda, cukup terkenal di Jepara. Mungkin saya lebih pantasnya untuk memanggil Mas. Ya, Sugeng dalu Mas Dalang. Ya, wilujeng dalu. Nggih, Mas sugeng dalu wonten ing telatah Gading TV niki, studione Gading TV niki ngeteh riyen. Nggih, matur sembah nuwun Pak Budi, Mas Budi nggih. Teh niki selamat datang malih wonten ing channel Gading TV. Saged pepanggihan malih. Ngomong-ngomong dalu punika nggih basanipun campur-campur. Niki ngeteh-ngeteh riyen ajeng babagan wayang. Lan ugi filosofinipun ngoten. Kersanipun nanti bisa diterima di masyarakat tentang pewayangan yang mungkin nanti bisa dikenal di kaula muda tentunya. Terima kasih tehnya. Tunjurien saderengipun nggih minum dulu. Tunjurien nggih. Ngapuntenipun. Matur sembah nuwun. Monggo. Ya, ini tanglet-tanglet. Saya mengundang Mas Farik ini kan untuk sedikit mengenalkan, karena saya juga orang Jawa. Ya. Mas Farik ini seorang seniman yang sudah mumpuni di bidang seni wayang. Jadi wayang di saat ini kan mungkin sedikit tergeser Mas Farik. Iya, dengan perkembangan era zaman jadi, sekarang. Sedikit saya ingin mengerti, mungkin Mas Dalang bisa menjelaskan sedikit tentang cerita wayang dan filosofinya. Lebih mengemas. Jadi nek cerita wayang itu ceritanya mau ngene isinya jane apa sih? Ya itu. Jadi saya pengen mengerti sedikit tentang, ya tidak sedikit ya banyak ya. Ya, kalau bisa sebenarnya kan cerita wayang yang kita lihat itu angger dikemas ceritanya ngene iki. Nah, terus saya pengen tahu minimal perang Brontoyuda antara Kurawa dan Pandhawa itu kan begitu-begitu saja. Iya. Maksud dan maknanya sebuah filosofi, seni dan budaya, cerita di dalamnya itu makna mengandung piye toh gitu. Ini. Mungkin Mas Farik bisa menjelaskan lebih jelas, lebih panjang lebar. Kita sambil ngopi. Monggo. Ya, terima kasih matur suwun Mas Budi. Nggih, kula menika jawab miturut saged kula mawon nggih. Itu kan sebetulnya dari filosofi Bharatayuda itu, dari Bharata dan Yuda itu kan antara cerita lama yang sudah disadu dari Empu Panuluh dan Sada itu dulu dari sejarah India, tapi di Jawa sendiri itu sudah disadu lagi, makanya menjadi sebuah filosofi. Nah, filosofi ini loh, makanya diwayangkan. Kalau di India kan tidak ada wayang, tapi kalau di Jawa itu diwayangkan. Lah,
dari tembung wayang itu filosofinya adalah owah-owahane tiang atau wahanane hyang. Itu adalah sebuah pemujaan kepada sang pencipta, tapi adalah sebuah simbol-simbol makna dari sebuah dari perangan-perangan Brontoyuda. Itulah itu yang diwayangkan kurang lebih antara yaitu karo Baratayuda itu kan ya Pandhawa dan Kurawa. Tentunya kalau ya Pandhawa itu mengarah di arah yang kebaikan, yang Kurawa itu di mengarah yang antara dimensi keburukan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makna yang tersirat di dalam Kurawa atau Pandhawa sendiri itu adalah mengalami beberapa dharma atau proses-proses manusia itu sendiri kalau diwayangkan. Tidak, oh Kurawa iki lakune Dursasana ngene, itu belum tentu jelek. Oh Sengkuni belum tentu ini jelek, itu nanti kita bisa gali lagi. Kalaupun Pandhawa itu kan oh Janaka sing senenge bojone akeh, oh Janaka. Nah, itu kalau goyang itu. Iya betul, Ya, betul. itu ya. Jadi dari mana kita sisi memandang ya? Lah ya Betul, gitu. betul. Makanya saya sendiri baik itu yang bagaimana ya, di situ ya. Itu kan perang Baratayuda itu menggambarkan adalah perangan suci, adalah perang dharma. Kalau kita menabur sebuah kebaikan, insya Allah di kelak kemudian hari filosofi kita akan mendapatkan sebuah kebaikan. Itu mana mungkin yang tersirat sedikit dari itu Brontoyuda itu. Mungkin kalau saya sedikit boleh urung Dari rembuk ya, ya. dari Mas Budi kados pundi. Urung rembuk saya juga menanyakan kadang Ya. ya saya juga punya sedikit pengertian Ya. yang saya baca mungkin dari perang Brontoyuda itu. Nek menurut Mas Dalang, misal seorang Pandhawa tadi Ya. tidak dikhianati oleh saudara-saudaranya Kurawa, Ya. ketoke kok ora malah sekti, Oh, iya. sabare yo ora duwe. Ya, ya, Jadi betul. seorang guru dari saudara kita, saudaranya Kurawa, saudaranya Pandhawa itu Ya. adalah Kurawa. Ya. Nek menurut Mas Farik, Mas Dalang ini, kalau saudaranya Pandhawa itu seorang yang jahat, Iya, iya. tetapi memberikan sebuah pengertian dan makna yang besar bagi para Pandhawa, Iya. pengkhianatan, Ya. terus cacian, Ya. makian, bahkan saudara Pandhawa tadi sering dicoba untuk dibunuh. Ya, itu. Tanpa itu Ya. sepertinya untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan poro-poro saudara Pandhawa ini mustahil bagi kita. Iya, Ini pengertian sedikit mungkin untuk menjelaskan. Contohnya saya ingin tahu ini yang wayang yang bisa menceritakan ngadili Itu yang membuat adil lah, membuat adil. Ada Krishna, Itu ada Krishna ya. Coba Monggo. Krishna sing jenenge Krishna niku sing pundi Mas? Niki Krishna nggih. Ya, Ngapunten Krishna nggih. ini Paro dijogetke sithik ya, dadi Paraga ben Kresna. rada sinau. Nah, ini Paraga Kresna ini bisa di westani karencang sederek sedaya. Ini wayang Krishna yang menjadi pujangga di perang Baratayuda Jaya Binangun. Ini Kresna yang mengadili dari semua peperangan di Brontoyuda ya ini. Jadi peran di Brontoyuda kalau seorang Krishna itu sebagai apa? Sebagai apa ya? Sebagai kusir bisa, sebagai yang mengatur di jalannya perang Baratayuda gitu. Jadi seolah-olah dia menjadi guru yang Iya, sebenarnya. gurunya. Tapi dia itu tidak mengikuti, tidak mau ikut campur. Tapi dia itu sebagai penasihat Pandhawa dan juga pertimbangan dari Kurawa juga. Betul. Makanya kalau di Kurawa dan Pandhawa itu memanggilnya selalu Koko Prabu. Nah, Koko Prabu Koko itu Prabu. kakak atau Iya, julukan lebih tua atau untuk Iya, lebih iya. tua ya gitu. Yang apa itu yang punya kewenangan di Brontoyuda ini memang ini kan kalau ditelusuri lagi itu adalah titisan dari Bathara Wisnu atau dewa dari keadilan itu sendiri gitu. Kalau saya sering melihat Ya, di pewayangan itu seorang Krishna menjadi junjungan. ya. Apapun keputusannya sering dianut lah, Iya. diikuti oleh saudara-saudaranya Iya. Kurawa dan Pandhawa. Iya, iya. Ini
apakah itu seorang sosok dewa atau seorang raja atau seorang biku atau seorang guru. Jadi menurut Mas Warik dalam isi itu sebagai sosok apa itu? Oh gini, dari saya belajar dari filosofi di pedalangan itu, sosok Krishna itu adalah sebuah sosok, satu memang itu pujangga ataupun panutan yang mempunyai kitab untuk berjalannya Bharatayuddha Pinangun, karena dia itu mempunyai kitab dari Sang Hyang Bathara Manikmaya lewat Sang Resi Narada, itu punya untuk dari andaran perang Bharatayuddha, makanya dianut apapun yang dingendikake, yang disabdake Kresna. Mula Kresna itu seperti lakunya seperti kayak pandito, kayak begawan, kayak resi, kayak sebuah mahaguru, dari mahaguru spiritual dari mungkin dari Pendawa juga, mungkin dari Kurawa. Jadi di situ adalah titisan dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sendiri itu adalah dari tingkatan dewa maha yang paling ditakut-takuti dari semua dewa, ataupun yang punya adil di situ. Jadi kalau tadi saya mendengar sebuah kitab, jadi menurunkan sebuah kitab, sedikit saya pengen kita poles ini untuk Krishna dalam untuk Krishna ini memiliki ajaran sebuah kitab, kitab hidup ya. Contohnya ajaran di sekeliling kita ini, Mas Dalang. Di sekeliling kita ini, kitab ini saya anggap dunia ini adalah kitab buat kita. Seperti wayang, ajaran itu adalah sebuah kitab. Kitab untuk toto corone wong urip bahasanya. Begitu jadi, sedikit kitab sing bisa disampaikan, Mas Dalang. Untuk sedikit kitab yang disampaikan dari makna tersirat di Krishna sendiri itu adalah sebuah tingkah laku dan budi pekerti yang ada sambung rapatnya dengan sebuah rasa, ataupun di situ adalah rasa itu sendiri. Makanya wong Jawa iki nek gelem gerak gelem dijiwit aja njiwit kan gitu. Jadi itu adalah sebuah karma pala di situ, atau ulang reh ada makna sing diwaca sedina-dina ala lan becik iki dadi kitabe Kresna. Dadi nek cara wong Jawa Kresna digambar ireng, kabeh aja sarwa samar kan gitu. Ireng samar ya. Ya samar gitu. Dadi aja samar barang sing lelamisan. Maka Kresna itu selalu berperan aktif dalam kehidupan di dunia nyata, di sebuah kehidupan sehari-hari, kepemimpinan ataupun mengatur rumah tangga, mengatur apapun itu kita pakai Krishna gitu. Kenapa di situ yang menjadi tolok ukur adalah sebuah pangucap. Kalau pangucapnya itu selalu benar, hati nurani dan sebuah pakarti jadi satu, itu menjadi sebuah ucapan Krishna, jadi sabda menyatu ya. Iya, menyatu. Jadi pikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang ini dilambangkan di sosok Krishna. Sosok Krishna dan menjadi contoh yang baik. Jadi dia mulai pusaka yang dianggap ini ampuh di pewayangan ini adalah pusaka Cakra Baswara. Cakra Baswara. Ya, Cakra Manggilingan, Cakra Baswara itu. Cakra Baskara. Ya. Seolah-olah kalau Cakra Baskara itu dalam filosofi kehidupan kita mencontohkan misalnya apa? Sebuah sebuah pangandikan atau pangandikan yang murakabi ataupun keperluan orang banyak, atau sebuah pengaji-haji di situ untuk murakabi orang banyak kebaikan. Makanya Krishna itu adalah juru selamat ataupun titisan dari Dewa Wisnu. Ini kan filosofi Wisnu, di wayang ya. Mungkin sedikit Wisnu ya. Wisnu atau Sang Bathara Suman ya. Suman. Ini mengerti sekali, ya, saya suka gitu, ini. Ya. Jadi nama Kresna ini sudah banyak sekali namanya. Ya, Harimurti, saya mengenal Harimurti juga. Ya, Harimurti ya Kesawa. Kesawa. Nama kecilnya? Nah, Narayana. Narayana. Mungkin sedikit kita ganti. Ya. Seorang sosok Bima ini. Mungkin cerita ini lebih panjang nih. Kresna kita sudah mengenal sedikit. Mungkin season selanjutnya kita kupas. Ini kan masih setemen wayang. Ya karo guyon-guyon. Jadi sambil ngopi-ngopi. ini kita
ini Bima ini ya. Ya, itu Bima Werkudara. ini sing rada gede. Nah, oh ini beda yang hitam sama ini. Ya beda. Nanti dijelaskan ini Bima Suci ini. Ini Bima Suci. Ya, Bima berarti Suci. Ya, itu Bima Suci. Ini joget seperti sama ini. Saya sedikit Drona. belajar wayang kok pantes ini jadi dalang juga. Ini belajar sama Pak Dalang ini. Dulunya memang itu kan pernah belajar. Iya, sedikit. Tapi memang sebuah hobi, jadi mengoleksi terus beli punya. Ya ingin nguri-nguri terus ngurep-ngurep iki mau sing jenenge ngurep-ngurep iki ya gelem tuku lek gelem rakyat gawe acara kayak semen kan ya ngurep-ngurep sebuah wayang sing hampir ndak dikenal di kaula muda. Mungkin kan kita kalau nonton wayang hanya kepruane, mungkin kalau limbuane jogetane kan gitu. Nah, kemudian ya sedikit saya juga ingin menanyakan dan menyampaikan ya. Karena ini kita cocok-cocokan jenenge rembuk. Rembukan karo ngopi. Iki diombe sik. Monggo karo sambi. Nggih, sambi. Nah, itu yang dibawa Mas Dalang itu. Ya. Ini seorang guru ya. Ya, ini adalah Sang Maharesi Druna. Nah, ataupun Kumbayana. Ya. Ini Bima. Nah, ini ketoknya pas ini. Jadi saya pernah mendengar cerita namanya Bima Suci, Pak Dalang, Mas Dalang. Monggo. Suci ini sepertinya kok ini teraniaya sekali. Gede ini teraniaya. Niki gurune. Nah, niki mangke saged sedikit disampaikan jadi isi filosofi kenapa ini si Werkudara ini mencari wahyu. Padahal kalau manusia namanya wahyu itu harus dicari. Iya. Atau wahyu itu datang sendiri. Atau memang pilihan Tuhan itu sendiri untuk wahyu itu diberikan kepada siapa. Nah, ini mungkin diceritakan sedikit kalau sama resinya ya. Resinya. Ya, resinya nama siapa tadi? Resi Durna. Durna. Werkudara, Bima, Durna. Ditutur banjur ana. Didudul banjur ana. Nah, betul. Iso wae. Ya, iso jenenge dalang niki nggih pancen gutah-gathah. Kita limbuan kalau kita limbuan di sini. Mas Cange, ini Mbak Limbo. Mbak Limbo. Mas Cange, Mbak Cange, Mbak Limbo. Mbak Limbo ya. Mbak Cange. Itu kalau kita mengupas tentang masalah wahyu di pewayangan itu kan ya bukan untuk dicari dan mencari ataupun datang itu sendiri, tapi ya semua itu kesinambungan itu Pak Budi dari wahyu itu sendiri. Kayak kita itu sebagaimana di sini ada sebuah air, tapi kita ndak dekat dengan air itu supaya untuk mengambilnya ya nggak bakal ketemu, walaupun air itu jatah untuk kita minum, seperti itu. Sama dalam kajian dalam masalah wahyu itu sendiri itu adalah ya kita mencari dan dicari kan gitu. Mencari dan dicari ya. Terus ada itu. Inilah kedamaian. Mula nek cara wahyu iku rak katon nek cara lolis sama meranti gunting-gundule koreta jebobok Allah. Nah ini dalam muda nah yang nguri-uri budaya ini banyak monggo mudah-mudahan para seniman muda ini yang tertarik karo wayang nanti boleh belajar sama. Nah ngupadi yo marang nggih kulep Pratasena sira kon tak kongkon ngupadi galih kangkung lang tapake kuntul nglayang. Nah, coba nih jenengan pikir galih kangkung ki ya apa? Mosok kangkung kuwi ana atine lan tapak kuntul sing mabur ki ya ana kan sejati. Tapi di tekad si Werkudara itu selalu mengiyakan apa yang jadi sabdanya guru itu. Kenapa dikatakan sabda? Karena sing digugulan ditiru iki mesti ya guru. Nah, jadi salah bener iki ditut iki mau guru. Lah, dasare Werkudara iki gedhe tur lugu jujur. Makane Werkudara terus ngupadi tapaking Kuntalayan lan Galing Kangkung kepathuk. Nah, butone gedhe mau ndi? Nah, ini contohnya ini saja. Ya wis iku wae. Ini buto ini. Ini saya sedikit koleksi wayang, saya juga seneng wayang, jadi ini sedikit koleksi wayang untuk sambil sedikit belajar. Nah, ini buto ini. Nah, ini buto. Ini bisa ditampilkan di sini. Ini perumpamaan reksa muka. Nah,
Lah dalah. Bujleng iblis lanak jejekan dudu karepe dhewe. Jebul tak waspadane ana buron, jebul dudu buron kidang menjangan malah buron menungso. Nah, ini perumpamaan adalah di Gunung Reksamuka itu ada Digjakala, Rukmakala dan Rukmaka. Nah, ini perumpamaan dan Rukmaka. Iya, Rukmakala dan Rukmaka. Kenapa kok orang Jawa itu memiliki filosofi kok sama kayak apa yang kita lakukan sehari-hari? Namanya Rukmakala itu kan dari perwujudan manusia itu sendiri, dari sifat angkara murkanya itu sendiri, dari kala-kalanya itu sendiri. Ternyata mau mbadok si Werkudara tadi yang mencari gali kangkung tadi itu dan tapake kuntul ngalayang itu di Gunung Reksamuka. Nah, ini kan dari tipu daya Durna dan Sengkuni tadi supaya untuk membunuh si Werkudara. Amrih mateni si Werkudara nanging jalaran di bidung api rowang utawa epi-epi etok-etok apik. Lah nek cara basa etok apik. Ya, saya potong sedikit. Ya. Mungkin gali kangkung dan lain-lain. Ya. Kalau saya boleh tahu, gung susuing angin. Ya. Di dalam cerita saya pernah dengar seorang dalang menceritakan golek ana gung susuing angin. Nah, saat Bima Suci ini diperintah sama sang guru tadi. Ya. Maksudnya gimana? Ya. Kayu gung susuing angin itu adalah sebuah perlambang atau filosofi. Iya. Ya itu, matur suwun. Nggih wilujeng dalu sedaya mawon ingkang amirsani. Tesih ten Gading TV channel nggih, dereng beranjak niki. Terlalu asik ya. Terlalu asik niki. Nggih niki ngrembug pemirsa. Guyon maton nggih niki apa nggih? Kayu gung susuning. Kayu adalah sebuah hidup atau bahasa itu kayon, kekayon, kayon. Iya. Al-Hayyun ya, kalau bahasa Arab itu seperti itu. Namanya wayang itu kan anggitan-anggitan para leluhur dulu itu. Ya. Jadi kayu itu adalah kekayon, gung adalah besar, adalah sebuah kerentek ati sing gede. Nah, gung susuing angin. Susuing angin itu apa? Apakah angin itu mempunyai susuh? Nek burung mempunyai susuh atau tempat. Tapi susuing angin adalah yang bersarang di hati kita adalah sebuah hawa nafsu yang mempunyai sifat alwama, mutmainah, supiyah, nafsiyah. Itu yang amarah itu apal sekali. Ya, itu kira-kira seperti itu ya kan. Makanya ngupadi wong urip ning alam iki ora gampang apa sing diucapake kan. Kayak kita lanjut yang ranti. Ya, ini kita lanjut jadi cerita gung susuing angin sampai dari Pandita Durna sampai ke mana itu? Ya. Ketemu di Condramuka ya. Kemudian saat Santai itu si Werkudara ini akhirnya pulang. Ya, pulang. Akhirnya pulang. Kemudian diperintah lagi. Ya. Untuk menempuh sebuah kesucian. Iya. Iki Werkudara iki ra entek-entek nggone meguru, Mas Dalang. Wis ra entek-entek. Mbuh karepe piye? Ora cukup-cukup ya awake gedhi ngene. Jadi kemudian memerintah lagi ke sebuah laut atau apa gimana kalau Mas Dalang menceritakan ke samudra apa itu? Samudra Minangkalbu. Samudra Minangkalbu, Ya, betul. kan. Itu kalau di sisi manusia cerita Samudra Minangkalbu letaknya di sana. Jauh di sana. Atau di laut pantai selatan lah nek cara. Nek saiki Ya. laut pantai selatan, laut Nah, ini mengandung filosofi apa ini, Mas Dalang? Nah, ini menarik sekali. Nggih, matur sembah nuwun, Pak Budi. Seru sangat menika dalu ngupas babagan pewayangan niki nggih. Tapi santai mawon kali ngopi. Santai mawon. Niki nggih sami Werkudara tapi gagrak Jawa Timur tapi Jogja nggih saged. Niki mangke damel Werkudara yang satu. Ya. Sak benere ngupadi sing sak teruse niki wau kan masuk ke Samudra Minangkalbu. Samudra Minangkalbu. Samudra Minangkalbu. Dadi samudra iki adalah tempat yang luas atau air
Mino ku isine awak utawa iwak iki isine Awak. awak. Kalbu ku berarti isine awak, isine kolbu. Nah, gitu. Isine awak, jebule kolbu. Kolbu. Di dalam hati nurani yang terdalam. Makanya di situ juga. ya ketemu sama naga gede. Naga gede. Nagaraja. Nagaraja. Lah mula nek saleh filosofine anut nata lakuning raga tumapake marang rasa. Nah, ini dibahasakan Indonesia sih ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan belum paham namanya bahasa dalam. Itu kan di dalam mau masuk ke samudra minal kalbu itu kan Werkudara atau si Bratasena, namanya masih Bratasena. Ini yang ireng itu kan ketemu ular gede atau naga besar atau disebut ataupun nagaraja. Nah, ngomongnya ini gede. Wah. Ana ula gede. Ngarepku ngupet iki sapa? Digeguyu manuk loro. Peksi namanya Peksi Puwung waktu itu. Ana cerita wayang ya. Lah ngono satria kok ya cire mati, wedi nglalis. Nah, ngono. Anoman, angen-angene Anoman kandha. Wis ora mbok turno di merga iku njlomprongno lan patimu. Nah, itu karena dia masih ada di bisik angan-angannya Werkudara ini. Ini masih takut. Sini burung Kuwung itu mentertawai, yang satu angan-angannya Anoman yang tadi ketemu di jalan, nih diceritakan, tapi tidak boleh karena itu akan si Werkudara nanti akan jatuh dan mati. Karena samudra itu dalam sekali. Mesti siapa yang masuk ke samudra itu mesti bakal mati. Lebih-lebih ketemu sama yang namanya nagaraja. Iya. Karena tekannya si Werkudara mau terus diterabas. Banjur gelutan, perang, tarung antara naga sama Bratasena. Naga kalah, terus disobek mulutnya naga, banjur sama-sama itu kayak sebuah mati suri. Karena kelelahan si Werkudara mati suri, lama-lama masuk ke dalam yang namanya itu samudra kalbu. Lah ini di pokok dari cerita wayang itu kan ketemu yang namanya sebuah yang dinamakan adalah guru mursid ataupun guru sejatinya si Werkudara itu ya. Lah guru sejati Werkudara itu ya sama persis sama si Werkudara apa yang dikendaki Werkudara, ketemu yang namanya atau kalau sini bisa dinamakan itu jati dirinya sudah ketemu. Nah, kalau orang banyak sendiri, menjadi dirinya sendiri. Itu yang lebih baik daripada meniru dari karakter orang lain gitu ya. Berarti menjadi diri sendiri dalam filosofi itu. Ya, menjadi diri sendiri, ketemu dengan diri sendiri adalah guru yang sejati itu. Yang sejati. Bagus, cocok sekali. Mbak umuring gaman. Kira-kira seperti itu Pak Budi. Jadi kita sambung lagi. Ya nggih, kalih guyon mawon. Kemudian setelah si Werkudara ini, sosok Werkudara ini mendapatkan sebuah ilmu, ketemu dengan gurunya. Ini dalam cerita saya dengarkan itu menjadi Bima Suci. Ya, ini ya kalau kuning itu adalah sebetulnya kalau pakem wayang itu kalau kita lebih jelimet itu kalau masih Bima Sena itu hitam. Tapi kalau Bima Suci itu kuning. Sudah seperti ini ya? Iya. Namanya Sena Gelung. Ya, ini si Bima ini sudah mendapatkan wahyu, ketemu dia sendiri. Ya, ketemu dia sendiri atau mendapatkan sebuah wejangan aji sangkan paraning dumadi. Ya, ini yang saya kalau dengar sedikit Dewa Ruci ya? Iya, Dewa Ruci ya, ketemu Dewa Ruci. Setelah si Bima ini ketemu Dewa Ruci, kemudian pulang ini. Ya. Saya sedikit mengamati, saya seorang pengamat wayang. Ya. Dan saya selalu membaca filosofi wayang isinya apa sih itu. Jadi makanya saya banyak pertanyaan. Ya. Mungkin sedikit mencocokkan. Ya. Setelah dia pulang dari Samudra Minangkalbu terus Madeg Begawan, terus dia pulang ke Sumur Jolotundo, negaranya lah. Iya. Di alam nyata. Iya. Apa yang dia lakukan ini nanti?
setelah dia pulang dari Samudra Minangkabau dan lain-lain, kemudian dia menjadi seorang sosok manusia utuh ke alam yang nyata, alam kita ini. Nah ini apa yang dia lakukan ini Mas Dalang? Gitu ya. Saya sih sedikit banyak itu mengambil dari kitab pewayangan ya, terus buat tidak ngowah-ngowahi tatanan wayang itu sendiri ataupun Dalang punya gagrak lain, tapi setahu saya yang alami, Werkudara sesudah pulang dapat wejangan Aji Sangan Parandumadi atau Sastra Jendrayuningrat ataupun orang bisa apa itu mengatakan itu dia pulang ke negara Amarta, dia tetap menjalankan sebagaimana tugasnya sebagai seorang kesatria. Dia tetap menjalin dharmane dadi satrio tamtamane negara. Dia ndak lirwo, maksudnya ndak meninggalkan kewajibannya untuk berperang, kewajiban untuk ngurip keluarga, kewajibannya untuk dan sebagainya sebagai makhluk manusia utuh dalam filosofi itu. Makanya kan gini, bolak-balik itu Durna. Nah, iki nalika kita flashback ke belakang untuk masalah nalika isih nok njero Samudra Minangkabau itu kan terus sing angkat ya Durna maneh. Oh, lole semole pet gantir bunyi kereta belor. Bratasena. Pun bapak iki ngger nangis iku wae no Pantarawati ayo bali yo ngger bela Bratasena ora ngono aku klampus diri ngger nusur marang kowe ngger Bratasena. Banjur Sena iki ya ora tegel rak kuwa sisi menungsane krungu tangise Durna. Lah banjur Durna arep mlebu mau masuk ke Minangkabau itu ditampani, wah Durna bapakku ya Durna guru aja njegur, ditampani banjur budal. Ya itu sebagaimana juga ketika Sena juga madeg begawan Bima Suci di pertapan Arga Keloso atau Sumur Jalatundha yang berani menjugarkan ya Durna ini. Karena Durna itu adalah ya sebagai bapak dan gurunya. Wong nek ngarani sengit karo Durna, ora ana apike Durna, wong licik. Wong elek, wis ora ana apike Durna. Tukang adu domba kancane Sengkuni. Tapi sisi lain dari Werkudara itu malah dia itu tambah tahu, tambah dewasa dengan keadaan, tambah untuk mencintai, tambah welas asih sama gurune, tambah welas asih sama Kurawa. Lah ini loh, pelajaran yang kita petik untuk masalah filosofi wayangan itu adalah sebuah dari hal yang terburuk pun kita harus bisa membalas dengan sebuah kebaikan. Itu filosofi wayang, mungkin pemahaman yang sangat tinggi sekali ya. Pemahaman gitu. Makanya wayang iki nek cara angitaning para wali lan sunan jaman biyen iki ora kena disepelekno sakwise disadur nganggo basa Jawa. Nah, gitu. Sebetulnya wayang itu tidak untuk orang Jawa saja, tapi untuk wayang sudah mendunia. Gitu, minta maaf sebenarnya nggih. Sebetulnya tidak dimiliki orang Jawa mawon, tapi mendunia mempunyai wayang gitu ya. Karena wayang sendiri adalah wayang tiang yang itu tentunya nggih banyak filosofi yang kita petik gitu. Monggo nek ajeng tanglet malih napa. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa si Werkudara ini, si Bima Suci ini dari cerita Pak Dalang, Mas Dalang ini mengandung arti pemahaman yang sangat tinggi. Ya. Saya terima kasih dapat pengalaman yang sangat banyak dari cerita ini. Saya menjadikan ini sebuah guru. Jadi saya melihat dari sosok pembicaraan dari Guru Durna yang berusaha membunuh, dari perintah-perintah dia yang ingin membunuh si Werkudara tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa si Werkudara ini sudah memahami bahwa alam semesta ini adalah penjelmaan dari Tuhan itu sendiri. Betul. Jadi alam semesta ini adalah Dia itu sendiri Sang Maha Kuasa itu. Jadi dalam konteks pemahaman si Bima Suci ini tidak ada satu titik pun di dunia ini yang bukan kehendaknya Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ini gitu. Ini menarik sekali. Jadi bukan menjadi pemain, bukan menjadi penonton, melainkan sebuah suasana mereka menganggap
guru-gurunya itu orang yang menyakitinya, orang yang mengkhianatinya adalah seorang guru. Iya, gitu ya. Ini sangat menarik sekali dalam filosofi orang Jawa. Sepertinya hanya kita yang punya ini. Kita itu semuanya, bukan kita berdua loh. Iya, kita. Ya itu kan gini Pak Budi. Sebetulnya kenapa sih orang Jawa di wayang itu yang disimbolkan kok selalu Bimoseno, Bratasena yang selalu gagah gede. Itu adalah sebuah kekuatan. Nah, gitu, kekuatan kasantosan. Kekuatan kasantosan itu ya semuanya hebat. Kehebatan seorang kesabaran, seorang keuletan dan sebagainya itulah itu. Betul. Ya, setuju sekali saya. Jadi mungkin masih ada tambahan lagi. Iya, itu mungkin ada filosofi adigang adigung adiguno. Nah, itu adigang adigung lan adiguno. Adigang panhestiki lamun angunggulake kasantosan. Yang dimaksud hesti adalah gajah. Nah, hesti itu gajah. Hesti itu adalah gajah. Lah si Kidang ngendelake marang kebating pelayon. Lah Kidang walaupun tidak punya senjata tapi dia mengendelake sebuah melayune sing banter. Nah satu artinya lamun sarpa mandine lamun ing nyokot. Lah ula iku mandine lamun kono ing wisa iki mau. Lah itu adalah sebuah makna-makna filosofi orang Jawa itu. Ini sangat menarik sekali. Jadi sedikit kita bercerita tentang wayang dengan Mas Dalang ini sangat menarik. Mungkin ini sebuah guru yang baik ya. Jadi Pak Dalang itu sebenarnya dia menceritakan lakon wayang tapi nyerempet dari pengalaman kehidupan di sekitar kita sebenarnya. Karena saya tadi bilang menurut saya sendiri itu kan wayang itu owah-owahane tiang. Kalau kita mau belajar di kehidupan kita sendiri nantinya itu ya tidak sasar susur di dalam kita melakukan sebuah tindakan apa itu semua ada total dan titik itu. Oh ini merugikan orang, oh ini menyakiti orang atau tidak, itu nanti sudah kita adalah mindset untuk dipertimbangkan. Setuju sekali. Lagi gitu Mas Budi ngapuntenipun. Terima kasih Pak Dalang atas kerawuhannya di tempat kami. Kebetulan kami ini ya juga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak atas kerawuhannya. Jadi banyak pengalaman yang kita gali dari seorang dalang muda. Dalang muda ini sudah banyak digemari masyarakat di Jepara. Jadi saya terima kasih dengan gaya sabetan, gaya bahasa yang sangat ya digemari masyarakat. Ya mudah-mudahan seni budaya kita ini selalu diuri-uri. Gitu. Nah, inilah kita sebagai kawula muda, anak-anak muda sekarang mudah-mudahan selalu meninggikan seni dan budaya, contohnya khususnya wayang. Iya, di wayang itu. Saya mohon Pak Dalang juga memberikan apa ya, sebuah sama anak-anak muda ini untuk disajikan dalam hangat gitu. Biasanya menyukai anak muda dulu, yang penting menyukai dulu. Menyukai dan uri-uri karena ini warisan budaya yang selama ini kita junjung tinggi. Iya, junjung tinggi ya. Begitu Pak Dalang, Mas Dalang, saya sangat terima kasih sekali atas kerawuhannya di tempat kami. Matur sembah nuwun. Dan juga terima kasih teman-teman yang masih menyaksikan di live Gading TV bersama juga Bapak Budi ataupun teman-teman kru yang hadir pada malam hari ini juga. Salam santun untuk semuanya dari kami Beliau Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Santi Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan hari. Terima kasih. Matur suwun.